Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini. Tuhan, hari ini kami beribadah. Kiranya Engkau menyertai ibadah kami, berkati ibadah Tuhan, pimpinlah dari awal sampai pada akhirnya Tuhan. Tuhan, berikanlah kami kondisi yang baik ya Bapak. Setiap jaringan wifi atau apapun yang kami pergunakan malam hari ini, jamah sertai Tuhan, nggak ada kendala apapun, supaya kami mendengar satu sama lain dengan lancar ya Bapak. Terima kasih Tuhan, segala kuasa-kuasa kegelapan yang bukan daripada Tuhan, kami hentak keluar di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami persilakan yang kuasa yang menguasai hati kami, pikiran kami, juga ruangan tempat Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Kapan kaulah pengharapan, percaya padamu, Yesus Allah, lindunganku, Engkau yang puji. Engkaulah pengharapan, percaya kepadamu, Engkau yang selalu puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus, sepanjang hariku beri hormat kepadamu. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hariku beri hormat kepadamu. Engkaulah pengharapan, percaya hanya kepadamu, Yesus percaya kepadamu.
mulutku penuh penuh dengan pujian kepadamu ya Waktu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Dan nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Dan kau ingat waktu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan. Dan nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasamu memulihkan hati yang terbaik. Yang terbaik
terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikan. Dan nanti telah tiba waktumu. Ku percaya waktumu pasti yang tepat. Walau kadang dari Shalom Bapak, Ibu yang terkasih, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Nah, puji nama Tuhan, kita semua bisa berkumpul di sini. Maaf. Nah, oke. Puji nama Tuhan, kita semua bisa berkumpul di sini untuk menghadiri ibadah doa malam, biar walaupun melalui Zoom tapi ya penyertaan Tuhan selalu ada beserta dengan kita semua yang hadir melalui aplikasi ini, baik yang jauh atau yang dekat, semua sama berada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan, karena tangan Tuhan yang begitu luar biasa panjang yang selalu merangkul kita dalam keadaan alam. Amin. Oke. Untuk malam ini sama seperti aku barusan dinyanyikan, yaitu adalah waktu Tuhan. Saya juga secara kebetulan kita nggak bisa, karena istri sudah nyiapin lagunya dari kemarin, sementara jujur tadi siang baru nyiapin. Dan untuk firman, oke, kita tahu bahwa Bapak Ibu yang terkasih, selama ini kita sebagai manusia selalu merencanakan hal-hal, semua kita rencanakan, mulai dari plan A, plan B untuk kehidupan kita, untuk masa depan kita. Tetapi satu yang sering kali, bahkan nggak jarang, anak-anak Tuhan pun sering kali banyak yang lupa bahwa waktu kita sebagai manusia itu beda sekali sama waktu yang dari Tuhan. Kita sebagai anak Tuhan seringkali mungkin sudah sering dikhotbahkan di gereja-gereja bagaimana tentang waktu Tuhan ini, tapi dengan COVID yang masih belum pasti ini, tidak ada salahnya untuk saya utarakan lagi firman mengenai waktu Tuhan ini. Baik Bapak Ibu, saudara yang terkasih, dari Tuhan seringkali identik dengan iman kita, merencanakan sesuatu sebagai umat pilihan Tuhan akan berkata, Tuhan, aku serahkan seluruh rencanaku ini ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya bahwa kuasa-Mu dan waktu-Mu lah yang bekerja. Tetapi tidak semua. Kenapa saya bilang tidak semua? Karena
banyak sekali kejadian-kejadian di luar sana. Ini contoh yang saya alami sendiri. Sebelum saya masuk ke dalam firman Tuhan, contoh yang saya alami sendiri, ada salah satu teman saya waktu itu ketemu sama-sama di jalan, dan kebetulan dia juga anak Tuhan. Bagaimana dia bilang, bagaimana dia menyikapi keluhan mengenai situasi COVID ini, mengenai pekerjaannya yang sekarang, karena dia sekarang juga driver online. Bagaimana dia untuk terlalu mengeluh. Nah, di situ saya cuma bisa bilang satu hal ke dia waktu itu. Dia bilang, saya sudah berdoa setiap pagi. Yang saya tanyakan ke dia waktu itu satu hal, doanya gimana? Nah, dan kebetulan dia memang orang Batak ya, orang Batak dengan logatnya. Ya, aku berdoa buat kerjaanku supaya aku diterima. Bahkan secara Alkitab pun, ketika kita berdoa untuk meminta segala sesuatu, di Alkitab sudah betul bahwa akan berikan itu. Tetapi satu hal, saudara, Bapak, Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita berdoa, ketika kita berani menyerahkan seluruh permasalahan kita surrender all kepada Tuhan, kenapa kita tidak menyerahkan secara total? Kenapa kita hanya menyerahkan masalah kita, tapi kita tetap mengandalkan kekuatan kita? Kita hanya bilang, Tuhan, ini aku serahkan masalahku kepadamu, aku yakin dan percaya Engkau pasti bekerja. Satu hal yang kita lupa bilang, Tuhan, kami percaya akan kuat, kami percaya waktumu lah yang akan terjadi. Itu yang sering kita sebagai anak Tuhan mungkin seringkali kita melupakan untuk mengucapkan hal seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke dalam satu ayat. Ini ayat yang juga saya sering baca sih untuk rema saya. Di Yohanes pasal 7 ayat 5 sampai ke 7. Bukan pasal 7 ayat 5 sampai 7. Ya, Bapak Ibu. Yohanes 7 ayat 5 sampai 7 tertulis di situ bahwa saudara-saudara sendiri tidak percaya padanya. Maka jawab Yesus kepada mereka, waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia sebab aku bersaksi dengan dia bahwa puji nama Tuhan. Nah, di sini yang saya tekankan adalah, maka jawab Yesus kepada mereka, waktuku belum tiba, tetapi bagi kau selalu ada waktu. Sekarang Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita berdoa, katakan oke, ini konteks di luar hubungan kita Tuhan dulu. Di dunia, ketika kita mengenal satu suhu, satu master, katakanlah seperti itu, kita bertemu master, mungkin masternya musik atau apa kita nggak secara daging kita mungkin agak ketika kita itu, guru, tolong ajarin aku bagaimana cara bermain gitar yang baik, menyanyi yang baik, cara main keyboard yang baik. Lalu orang itu berkata dengan santainya, tunggu, belum waktuku. Cara daging kita, cara manusia, kita akan merasa, ini apa? Orang ini bagaimana? Kita minta tolong. Tapi kok kayak gini jawabannya?
Nah, itu adalah konteks kita bertemu dengan sesama di dunia ini. Tapi yang kita bicarakan ini adalah konteks kita, hubungan vertikal kita dengan Tuhan. Ketika kita berdoa, ketika kita meminta Tuhan tolong, kita mau sesuatu yang terbaik. Dan juga Tuhan Yesus tolong bahwa kita ingin ada satu perubahan dalam kehidupan kita, di negara kita ini, karena COVID ini masih belum berhenti. Sekarang meskipun manusia berdoa, mungkin orang Manado bilang, ada istilah, kamu berdoa sampai lidah anakmu keluar. Tapi kalau Tuhan belum berkenan, sampai dengkulmu putus, belum tentu Tuhan jawab. Iya, itu orang Manado bilang. Tapi saya terus terang sudah mematahkan anggapan-anggapan. Karena bagi saya sendiri, dan saya yakin keluarga jemaat Bethany House of Holy Fire semuanya berkeyakinan bahwa selalu waktu Tuhanlah yang akan terbaik dalam kehidupan kita. Mengapa waktu Tuhan itu dikatakan sebagai waktu yang terbaik? Nah, orang Yahudi, masuk saudara di Yesus itu masih belum percaya. Ini ilustrasi dari ayat yang saya kutip. Masih belum percaya menjelang perayaan hari raya Pondok Daun atau apa itu, saudara. Makanya saudara-saudara mereka datang dan memaksa Yesus untuk melakukan dan menyatakan segala kesaksiannya. Seperti kita ketika kita kurang percaya, kapan engkau menjawab? Tapi apa jawaban Yesus? Bahwa waktuku belum tiba. Tetapi di garis bawah itu, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Ketika Tuhan mengatakan tetapi bagi kamu selalu ada waktu, itu berarti Tuhan sudah menjanjikan kepada kita yang semua yang ada di sini, bagi kalian semua selalu ada waktu. Tinggal bagaimana perkenananku terhadap diri. Ketika kalian berkenan di hadapanku, disitulah waktuku akan dinyatakan. Jawaban Yesus ini tidak dimengerti sebetulnya, tidak bisa diterima sama saudara-saudaranya Tuhan Yesus. Karena apa? Ketika Tuhan Yesus berkata bahwa waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Nah, saudara-saudara dari Tuhan Yesus itu sudah menganggap dari sebelum-sebelumnya, saudara-saudara bahkan orang-orang Yahudi itu sudah menganggap itu Yesus kaulah Mesias yang ditunggu-tunggu. Kenapa engkau tidak mau melakukan segala sesuatunya? Bahkan menjawab seperti itu. Nah, tapi di satu sisi Tuhan itu selalu menyatakan bahwa, dan di sini di ayat ini juga Tuhan menegaskan akan tiba waktunya, Dia akan menyatakan semua itu. Menyatakan apa? Menyatakan bahwa waktuku bagi kalian akan ada. Karena kalian sudah, kalau kita kembali di atas dikata bahwa Tuhan Yesus, bagi kalian, bagi kita selalu ada waktu. Dan ini sudah terbukti ketika Tuhan Yesus menjanjikan Dia akan menyatakan kemuliaannya bagi kita. Itu sudah terbukti dengan Dia menderita, menanggung dosa manusia sampai pada akhirnya Tuhan Yesus sendiri wafat, disalibkan, lalu pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus,
Jadi waktu Tuhan yang dimaksud di sini bukan waktu kronos, bukanlah waktu kronos. Kronos kalau dilihat dari bahasa Indonesianya pun diartikan sebagai kronologis. Tapi Tuhan Yesus sendiri yang dimaksudkan dengan waktunya adalah kairos, yaitu waktu yang tepat dan benar dari Allah. Jadi kalau mau mungkin kalau selama ini mungkin belum ada definisi yang pasti tentang waktu Tuhan. Tapi kalau saya berani mendefinisikan setelah saya membaca kitab, memang jujur saya baru selesai baca itu satu kali ya, untuk selama ikut di Bethany House of Holy Fire. Saya baru selesai baca Alkitab satu kali. Tapi kalau saya bisa menyimpulkan, definisi waktu Tuhan itu adalah waktu atau momen terbaik untuk Allah dalam hal menyatakan kuasa kasih-Nya atas kita umat manusia. Itu adalah waktu Tuhan. Kita semua menantikan waktu Tuhan, baik yang mungkin sekarang waktu Tuhan tuh kita berdoa untuk bangsa Indonesia, kapan kemuliaan Tuhan dinyatakan atas Indonesia sehingga COVID semua hilang, musnah tuntas. Itu mungkin pertama. Dan mungkin yang kedua, kita juga berdoa untuk pergumulan kita, bagaimana Tuhan akan menjawab semua doa-doa kita yang belum terjawab sampai sekarang. Itu makanya dari kita dibutuhkan satu, ketekunan iman, dua, kekuatan iman, dan tabahan serta kesabaran dalam menunggu janji Tuhan. Orang tidak dapat dipungkiri, banyak anak-anak Tuhan itu yang pada akhirnya, maaf kata, menyeberang hanya karena nggak sabaran. Beberapa kali saya juga menjumpai teman saya, teman saya cewek sih, umurnya hampir 40, hampir sudah kepala 3, nggak ketemu jodoh, sudah berdoa tiap malam, nangis, nggak taunya saking sudah nggak sabaran nunggu waktu Tuhan, akhirnya demi cinta, demi statusnya. Status di KTP kan biasanya ada tulisan lajang menikah. Dan status hanya untuk yang kata menikah, pada akhirnya menyeberang. Karena tidak sabar untuk menunggu waktu Tuhan, tidak sabar untuk menunggu janji Tuhan dinyatakan atas hidup. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, waktu Tuhan itu harus diperhatikan secara aktif dalam hal apa? Kita harus setia kepadanya, dan kita tetap harus taat untuk melakukan segala kehendak-Nya di dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan mau, kita lakukan. Apa yang Tuhan sudah tulis, Tuhan firmankan di Alkitab. Jangan, bahkan sudah bolak-balik, dan anak SD pun tahu, anak TK pun tahu, di 10 perintah Allah sudah tulis lengkap mana yang jangan, mana yang harus dilakukan. Ketaatan kita dibutuhkan untuk itu. Itu bukti setia kita. Karena apa? Ketaatan kita dibutuhkan dan ketekunan kita dibutuhkan. Karena Tuhan sudah berjanji waktunya selalu ada bagi kita, dan kairos Tuhan itu pasti datang. Itu janjinya Tuhan. Tidak ada satu janji Tuhan pun yang gagal.
minta tolong digarisbawahi bahwa tidak ada satupun janji Tuhan yang gagal. Amin. Nah, kalau sudah tahu bahwa janji Tuhan itu iya dan amin, jadi bagi kita tidak ada alasan untuk tidak taat, tidak ada alasan untuk tidak melakukan kehendak Tuhan. Kita boleh sibuk di luar, kita boleh bekerja. Siapa yang bilang tidak boleh bekerja? Kita boleh kerja overtime karena ini sudah new normal. Kerja overtime sampai pulang jam, mungkin kerjanya jadi 25 jam, 26 jam. Tapi ketika pulang, tetap lakukanlah apa yang Tuhan mau. Sebagai keluarga Kristen, kita semua sesungguhnya kita harus percaya bahwa setiap hari, meskipun kita sudah berdoa bahkan mungkin nangis, Tuhan kapan pertolonganmu datang, dan Tuhan Yesus sudah berjanji sama kita bahwa waktuku selalu ada bagi kalian, waktu Tuhan selalu terbaik. Oke, waktu Tuhan memang selalu terbaik, tetapi satu hal juga yang harus kita catat. Banyak khotbah di luar yang menyatakan waktu Tuhan akan datang, waktu Tuhan akan datang. Amin, amin. Dan jemaat semua jawab amin, yes, amin, yes. Tapi pernahkah ada satu kali saya dengar, itu pun memang selama ini masih belum pernah. Tapi coba digarisbawahi lagi. Memang waktu Tuhan itu akan datang dalam kehidupan kita semua yang ada di sini. Tetapi hari-hari yang sudah Tuhan berikan ini, bukankah itu juga sudah waktunya yang indah untuk kita nikmati? Berapa banyak dari kita yang sampai sekarang menyadari bahwa justru di hari-hari ini adalah hari-hari waktu-waktu Tuhan yang indah yang harus kita nikmati. Kalau kita mau berkaca, mulai dari bulan Februari, Maret atau awal Maret kita terkena COVID. Wabah COVID itu menjadi pandemi di Indonesia. Sebetulnya itu waktu terindah dari itu. Kenapa? Orang-orang yang bekerja dirumahkan, banyak yang dirumahkan. Termasuk memang istri saya. Kalau saya memang sudah agak lama. Tapi kenapa banyak kejadian seperti itu? Kalau kita berpikir secara manusia, aduh aku di PHK. Tapi ketika kita berpikir secara rohani, this is my time. Ini waktuku untuk lebih dekat pada Tuhan. Karena selama ini aku berdoa, Tuhan minta. Ketika ada wabah seperti ini, Tuhan juga mau menguji kesetiaan kita. Tuhan mau lihat, kamu dikasih wabah seperti ini, kamu masih mau dekat nggak sama aku? Ternyata memang status sebagai anak Tuhan ternyata banyak yang semakin menjauh. Hanya karena status sosial yang aslinya tulisannya ada kartu karyawan, tulisan sebagai apa posisinya, ternyata sekarang sudah nggak ada kartu karyawan lagi, di PHK. Akhirnya apa? Menjauh. Sudah banyak kasus-kasus seperti itu. Sementara ketika mereka berdoa selalu minta waktu Tuhan, this is your time, ini waktu untuk mendekat pada Tuhan. Ini juga adalah waktu terbaik yang Tuhan kasih. Kamu selama kerja 10, 20, 30 tahun, mungkin kamu jarang untuk mendekat kepadaku. Mungkin waktumu hanya malam jam 11, jam 12. Waktu sisa-sisa dari capekmu yang kamu kasihkan ke aku. Mungkin kalau Tuhan mau ngomong gitu bisa. Tapi di saat-saat seperti ini, ketika orang di PHK atau orang dirumahkan,
Kenapa saya bilang ini juga adalah waktu-waktu Tuhan yang harus kita nikmati. Kita bisa semakin mendekat, mempergunakan waktu dengan segala kemampuan kita selama kita masih hidup, bukan hanya untuk meminta, tetapi untuk menjadi saluran berkat. Bagaimana sih untuk menjadi saluran berkat itu kok kayaknya susah sekali. Saluran berkat tidak harus melalui materi. Ada beberapa denominasi gereja yang mungkin dari Jakarta, saya pernah lihat di YouTube dari channelnya apa. Banyak, saya tidak mau nyebut apa merek atau apa ya, tapi mereka selalu power of prayer, kekuatan doa, tapi yang saya lihat ketika di kehidupan nyatanya seakan-akan no action. Apa mereka sudah mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya? Oke, kita mengadakan, gereja-gereja mengadakan ibadah online. Oke, that's good. Itu hal yang bagus. Tapi alangkah baiknya di waktu-waktu seperti ini kita juga menjadi berkat. Jangan hanya setelah ibadah online sudah gitu putus hubungan. Karena beberapa hari kemarin di Facebook saya, teman saya ada yang inbox, "Kok gerejamu di mana?" Kenapa? Saya tanya gitu. Gereja saya setelah ibadah online sudah tidak ada, datar. Bagaimana untuk mempergunakan waktu-waktu Tuhan itu, saudara? Memang kita akan melewati semua badai, pencobaan, penderitaan, sengsara pun kita akan lewati. Tapi sesungguhnya, Bapak Ibu yang terkasih, penderitaan yang paling berat dalam hidup kita itu sudah diambil alih oleh Kristus, Tuhan kita, lewat kematiannya di kayu salib. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, memang hanya satu ayat, satu pasal sih, 2 ayat tadi atau 3 ayat, Yohanes 7 ayat 5 sampai ke 7. Sekali lagi saya tekankan di sini, tolong digarisbawahi bahwa Tuhan Yesus di ayat 6, semoga ini menjadi rema bagi kita semua. Tuhan Yesus sudah berkata, "Waktuku belum tiba, tapi bagi kamu selalu ada waktu." Semoga ini menjadi rema bagi kita semua, bahwa Tuhan sudah menjanjikan selalu ada waktu bagi kita. Tinggal bagaimana cara kita supaya Tuhan betul-betul berkenan pada kita. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya tidak akan berpanjang lebar. Karena itu marilah sambil menunggu waktu Tuhan, kita memanfaatkan berbagai kesempatan untuk menjadi berkat bagi sesama, dan jangan menyia-nyiakan hari demi hari, detik demi detik, setiap hembusan napas yang Tuhan sudah kasih kepada kita, supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian firman Tuhan dari saya, puji nama Tuhan. Terima kasih.